Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Gorlami Sugiono. Hari ini saya akan mau coba iseng-iseng bikin bikin review video. Video yang akan saya review adalah video PewDiePie yang dia menggambar selama setahun, atau I draw every day for 365 days. Ya, karena background saya sendiri adalah seorang guru seni rupa dan sekaligus freelance ilustrator, dan saya juga pernah melakukan challenge untuk menggambar setiap hari dan sampai sekarang masih saya lakukan. Maka saya ingin melihat bagaimana progres PewDiePie dalam menggambar menggambar selama setahun ini. Saya sendiri ya ya pernah melakukan itu dan sedang melakukan itu, dan memang rasanya itu sakit. Dan kalau Anda lihat sendiri di beberapa video, saya sering pakai pakai kayak semacam plester di tangan saya untuk menahan rasa sakit itu, untuk mengobati sakit. Dan PewDiePie sendiri itu videonya sudah beberapa kali ya, dia sudah bikin video 3 kali tentang progres menggambar, dan yang 1 bulan 100 hari sama yang ini 1 tahun. Dan memang rata-rata progresnya memang 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 bagus. Dan langsung saja kita lihat bagaimana progresnya selama ini, setelah setahun ini. I drew every day for a year. What's the progress? Was it worth it? So this all started as a random idea. I wanted to make a progression video and I picked art because I thought it was easy to track. Like, I'll draw for 30 days, I can show the first day and then I can compare it to the last day. That would be interesting to see. Did I make progress? People were so encouraging on the video and I really enjoyed picking up drawing. So I kept going and I did Iya, memang benar. Saya tidak akan membandingkan dengan diri saya sendiri, tetapi ketika seseorang itu pengen mendalami seni atau belajar menggambar lebih dalam, itu sangat penting sekali untuk membandingkan progres menggambar dia dengan dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang kesalahan banyak orang ketika menggambar itu adalah mereka membandingkan progresnya dengan orang lain yang sudah sepuh atau yang sudah mulai menggambar, entah itu 5 atau 10 tahun dari mereka, dan ketika mereka tidak bisa melakukan hal yang sama, mereka merasa kalau mereka itu tidak berbakat. Padahal tidak seperti itu, karena setiap orang itu kan juga lahir di latar belakang berbeda, dan tidak semua orang itu punya uang untuk mengenyam pendidikan seni rupa. Jadi kalau kamu membandingkan progresmu dengan orang-orang yang istilahnya mungkin super kaya dan mendapatkan fasilitas lengkap, ya tentu saja nggak bisa. Sangat penting sekali untuk melacak progresmu ketika menggambar. Dan rata-rata ya memang orang-orang yang benar-benar terjun di dunia menggambar pasti akan suportif terhadap orang yang sesama hobi itu atau satu pekerjaan. 100-day one, and people enjoyed it even more. There was no way I was gonna stop. I had to do at least a year. And here we are. Being here, I have so many emotions. I am happy. And here we are. Yang saya rasa, kalau PewDiePie mencoba gambar dari hari pertama, hari ke-1 dan sampai 100 hari bisa gambar sampai seperti ini, itu sebenarnya juga sudah sebuah prestasi yang bagus, karena tidak semua orang itu bisa sampai ke titik ini. Dan rata-rata, kalau saya mau jujur, kesulitan utama dalam seni atau dalam menggambar itu bukan menggambar bagus, tetapi ketika orang itu mau tidak lanjut terus menggambar meskipun hasilnya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Istilahnya, gambar itu ya kayak ngegaca. Kadang-kadang kita dapat gambar bagus, kadang-kadang gambar jelek, kadang-kadang nggak. Ada satu hari kita nggak ada inspirasi dan nggak dapat apa-apa. This is where it all started 365 days ago. Day 1. Is that a self-portrait? Is that Björn? Yes. Yes. Man, this is nice to watch.
Like, okay, some are not terrible. This gives me confidence. Here's when I started to look up tutorials and stuff online. Do you think it'd be Ya sama ketika saya sendiri bikin YouTube channel ini di mana saya gambar setiap hari selamanya, istilahnya saya akan gambar setiap hari selamanya itu di hari ketika saya sudah setahun atau setahun setengah menggambar dan melihat gambar saya yang sebelumnya itu juga ada rasa-rasa nostalgia kayak wah dulu gambar saya jelek seperti ini ya, dulu gambar saya hancur seperti ini ya, dan hal-hal semacamnya. Dan di titik-titik tertentu setiap orang juga akan pasti merasa kayaknya nggak cukup dengan kalau saya belajar dengan seperti ini, dan pasti akan cari-cari tutorial atau cari-cari orang yang punya style gambar yang sama untuk bisa kita ikuti pelajarannya atau kita curi ilmunya. Hal-hal seperti itu memang wajar terjadi di dalam dunia seni. Jadi ya masuk akal. Kalau ketika sudah berjalan setahun atau lebih tiba-tiba kita ngelihat apa yang ada di masa lalu itu rasanya kayak wah saya sudah sampai titik ini ya, seperti itu. Dan itu rasanya menyenangkan. Istilahnya melihat kembali apa yang sudah kita lakukan itu sangat menyenangkan sekali. better? But they all kind of look like they have some sort of allergy. Like they ate a lobster and they have a seafood allergy. The chin is very big. I probably would have made it something more like, I wonder if I can fix this. I feel bad for future past self. Damn, I drew so hard I can't erase. Damn, such a simple change and it's already so much better. I realize, and maybe other people have said this too, but drawing is more about training your brain to see rather than actually technical with your hand. I think. Ya benar sekali itu. Salah satu hal paling penting dalam menggambar itu adalah observasi. Jadi kamu bikin teknik, skill dasar atau anatomi dan lain-lain itu nanti akan muncul belakangan, karena yang paling penting itu dalam menggambar itu adalah observasi. Jadi makanya dalam dunia seni itu yang lebih baik dan yang paling bagus itu adalah ketika kamu menggambar dengan melihat objek secara langsung. Jadi kalau kasarnya ya, kalau kamu ada teman atau ada tukang bakso, kamu gambar langsung, bukan dari foto atau lain sebagainya, karena memang untuk melatih mata kita menangkap objek 3 dimensi secara utuh dan menerjemahkannya dalam gambar 2 dimensi. Ya benar yang dikatakan PewDiePie itu. That's a misconception I had. But after 30 days, this was the progress of my first video. I was so happy with it, and I think I should be, because so this is my progress after 82 days, 84, and I really think here's where Ya gambarnya sudah sangat kelihatan bagus sekali, walaupun ini masih kategorinya anime style, dan kadang-kadang memang beberapa orang memang nggak terlalu suka dengan gambar anime style, tapi menurut saya ya sudah oke sih kalau segini. Kalau saya rasa sih banyak murid saya yang berbakat pun juga nggak bisa gambar sampai di sini. peaked in terms of if you wanted to just improve as much as possible in the shortest time. I think just adding colors on papers is so satisfying to look at that it kind of forgives a lot of the anatomy errors, the poor line work, the sketch is still being there. Like, it's just nice to look at regardless. But yeah, this is the last thing I drew for my 100-day video, and yeah, it's cute. I did it. I drew something. So, let's check the progress from there on. That's wrong. First of all, don't do what I did. I just kept drawing the same things. Anime girl. Too much anime. Just bad. Just bad. Iya benar, kalau mau bener serius latihan menggambar secara profesional itu memang, atau mungkin benar-benar serius menekuni hobi itu, kita memang tidak bisa hanya menggambar sesuatu yang kita sukai saja, atau kita tidak bisa terus-terusan menggambar satu objek. Kita harus mengeksplor banyak
banyak banyak objek yang ada di dunia ini, dan istilahnya itu kalau dalam dunia yang pernah saya pelajari itu adalah itu perbendaharaan visual. Jadi berbeda dengan ketika kita belajar bahasa di mana kita butuh banyak perbendaharaan kata, tetapi ketika ketika dalam belajar menggambar kita butuh banyak perbendaharaan visual di mana kita memperkaya memperkaya hal-hal yang pernah kita gambar di dalam ingatan kita, sehingga kalau suatu waktu kita butuh menggambar hal tersebut, semuanya kupu-kupu, kucing, tikus, itu kita bisa menggambar hanya dengan ingatan, atau ketika kita menggambar hal-hal yang serupa kita tidak kebingungan. Sebagai contoh, kalau kita pernah gambar kucing dan lalu entah suatu waktu kita butuh menggambar harimau, kita tidak banyak mengalami kesulitan karena kita pernah menggambar hal yang serupa atau hal yang mempunyai karakteristik yang sama. I was trying to be technical and like give myself notes so I can improve. I wanted to be more consistent. I think that's why I kept doing this. But if I had to redo it, absolutely not. This is where I should have moved on to something else. I should have just drawn anything else. And eventually I did. I really wanted to draw more color, but it takes so much time to do that. And I really felt like I needed mileage more than anything. So it just... Ya, benar sekali itu. Ketika kamu belajar gambar itu, jangan fokus ke satu gambar yang bagus, tetapi harus fokus ke menggambar banyak hal. Istilahnya kita menggambar kuantitas daripada kualitas. Jadi makanya itu kadang-kadang ketika menggambar foto dan menggambar lain-lain itu kan banyak yang gambarnya itu hitam putih. Itu kadang-kadang memang orang gambarnya itu hitam putih itu bukan karena nggak bisa mewarnai, tetapi mereka butuh untuk mempelajari hal-hal lain selain warna. Soalnya kan kalau kasarnya, kalau setiap hari saya gambar dan harus saya warnai, ya tentu saja kan tidak banyak yang bisa saya pelajari. Sementara kalau saya tidak fokus ke warna tetapi fokus ke seumpamanya anatomi, perspektif, komposisi dan lain sebagainya, itu nanti yang bisa didapatkan itu jauh lebih banyak dan jauh lebih efisien. Karena itu ketika mau belajar gambar, baik itu secara otodidak ataupun dengan guru, sebaiknya memang gambar yang banyak aja kayak gitu. Kalau masalah bagus dan jelek nanti itu dengan seiring berjalannya dengan pengalaman pasti akan jadi bagus-bagus sendiri. Adding a little bit of color, sure, we'll ink it, but that's the most effort I'm gonna get into. Yeah, just sketching random stuff I find online. Finally, I move on and I draw boys. This is the boys arc. I drew so much guys from anime because I thought I drew so many mangas. You probably recognize these. I think this is Jujutsu Kaisen. I think, you know, this is a good time for me to address a couple things from my last video. And one of them is just a huge thanks to other YouTubers that reacted to my video. I think that was so cool to see and actually get encouraged by professionals. I really appreciated that. Another thing was that people said I had an art background. That was like a rumor that went around, and I guess I take that as a compliment, but no, I do not. Saya rasa PewDiePie nggak punya background seni karena ya bisa dilihatlah dari pertama kali gambar itu di hari pertama memang gambarnya hancur banget lah, kasarnya memang sangat hancur. I have not studied art. That was the whole point of this video. I was not being disingenuous. I have not drawn since I was a kid. But I loved doing Photoshop. Before YouTube, I loved photoshopping images and creating artworks that way. So maybe in a sense that helped. But I think the biggest sort of thing that helped is that I'm actually older. Like I'm 35 now, and I think if I did this thing when I was younger, I would not have seen the same improvement. Iya, itu bisa dikatakan benar karena seiring pertamanya usia itu kesabarannya itu semakin ada, dan memang tapi saya rasa usia itu tidak ada hubungannya dalam belajar menggambar, cuma memang kalau ketika lagi muda itu memang lebih panas sih, lebih panas otaknya. Tapi kalau saya mau jujur mungkin karena satu hal yang paling
paling sangat dibutuhkan ketika belajar menggambar itu adalah kepercayaan diri dan kesabaran, juga pantang menyerah. Dan saya rasa karena PewDiePie sendiri sudah jadi seorang YouTuber di mana dia itu hampir setiap hari bikin video selama bertahun-tahun, jadi pengalamannya itu tercermin dalam gambarnya itu. Jadi dia ketika harus gambar lama seperti ini, dia tidak mengalami kesulitan. But I also think, you know, the improvement I had, anyone can achieve. Like, I wanted my video to be inspiring for other people to do the same thing. Like, that's my goal. Like, people say anyone can draw, and I truly, truly believe that. An insecurity of mine was brewing, which was, I couldn't, like, if I wanted to draw anime style, sorry, it's hard to see here. You start with a circle, you draw a middle line, you draw where the eyes are gonna be, you kind of figure out how the chin is gonna be, the nose, the mouth, the ear, and then you. Ini juga salah satu alasan mengapa tidak dianjurkan untuk belajar menggambar dari anime, karena istilahnya kita sudah diajari ketika kita belajar anime itu kita belajar menggambar dari bentuk anatomi yang disederhanakan. Jadi ketika mau mencoba untuk menggambar sesuatu yang lain, kita harus istilahnya harus banyak merombak mindset kita. Sementara kalau belajar menggambar dari realistis ke lalu nanti pindah haluan ke anime atau mungkin karikatur dan lain sebagainya, itu jauh lebih mudah. Jadi makanya saya rasa memang kalau untuk yang pengen belajar gambar memang sebaiknya belajar dari anatomi yang real. You're swirling some hair really quick. This method is so helpful because when you draw, it's all about balance. Like if I drew directly, same thing, and anything is like out of proportion, the whole thing just kind of looks weird. So to draw directly, it was so difficult. So I bought this pen. This pen is amazing. It's a brush pen, and if you squeeze it, ink comes out, and you can draw really slim lines or really thick lines really quickly. And I told myself I was gonna force myself to use this pen, even though it looks like shit. I was gonna really, like, I'm gonna use this pen. I need to learn how to draw without the whole circle thing again. At least that's what I wanted to do. And it took some time. Iya, itu juga benar sekali. Kalau mau gambar kadang-kadang memang harus belajar menggambar dengan sketsa dan juga belajar tanpa menggunakan sketsa. Tujuannya adalah untuk melatih intuisi dan melatih keseimbangan tadi, atau yang bisa dikatakan proporsi juga. Dan untuk melatih proporsi secara intuitif itu memang harus pakai pena atau pakai pulpen atau sesuatu yang nggak bisa dihapus. Jadi sehingga kalau bikin kesalahan sudah bisa tahu, bisa menganalisis, dan ketika gambar selanjutnya tidak perlu harus mengulangi kesalahan yang sama. It felt like taking 100 steps back, but that's how you have to improve. You know, you have to get out of your comfort zone. But I think eventually I started to sort of get the hang of it, and you can get kind of really quickly satisfying result with the high contrast. I really enjoyed. So I did some manga panels, and yeah, it feels like I'm looking at a manga. It's really cool. Getting more comfortable. It's still so hard with proportions, man. Like, anything is slightly off, it's gonna suck. So yeah, this felt like a little side quest, but I'm glad I took it. And yeah, it was really fun. But what I should have been doing is draw other things as well. I did find it amazing, like... Iya, benar seperti yang saya katakan sebelumnya itu. Kalau mau belajar gambar itu, kita nggak bisa hanya menggambar manusia saja, harus menggambar objek-objek yang lainnya, seperti ya tadi kotak, awan, tengkorak, atau lain sebagainya. Yang penting kita tidak menggambar satu objek terus-terusan. Nanti kalau kita hanya menggambar satu objek terus-terusan, misalnya kepala saja, nanti yang terjadi adalah stagnan, dan ketika mau mencoba hal yang baru nanti yang ada malah kayak kena mental anxious dan lain sebagainya. Jadi memang sebaiknya memperbanyak perbendaharaan visual atau visual vocabulary. How I could all of a sudden, even though I never practiced drawing a cloud, I could draw a cloud better than I ever could. So that's cool. Okay, I'm done.
But I think something finally sparked in me where before I was like, okay, I just want to draw for the sake of drawing. I don't have any interest in anything. I started drawing manga panels. I started drawing perspective and I wanted to understand these things. Drawing landscapes. This is Nihei. I love his work so much. So finally, after, I don't know, 300 days of drawing, I picked up an art book. I should have done this ages ago. So I picked up a couple art books. Iya, benar sekali. Memang kalau menggambar hanya mengandalkan keinginan saja, nanti pasti ada batasnya. Jadi memang ketika menggambar memang butuh mentor atau setidaknya orang yang bisa dijadikan referensi dalam menggambar. Makanya referensi atau inspirasi itu sangat penting sekali, dan makanya satu hal yang paling penting dalam menggambar itu adalah konsisten menggambar. Dan maka jadinya itu ketika pengen benar-benar bisa belajar menggambar itu memang harus belajar menggambar setiap hari. Meskipun satu hari itu hanya gambar 5-10 menit, yang penting kamu harus menggambar terus setiap hari. Nanti pada akhirnya meskipun kamu stagnan, nanti lama-lama ada keinginan untuk mempelajari sesuatu yang lain seperti perspektif, anatomi dan lain sebagainya, sama seperti yang terjadi di PDP sekarang. Karena memang rata-rata orang yang niat gambar itu pasti akan mengalami proses yang sama seperti PewDiePie seperti itu tadi. Books, some more technical than others, but I really enjoyed this one, Taco, because I enjoyed the style of it. Obviously, everyone has different preferences. I think if you were to be a professional artist, you probably want to pick like a human anatomy book and really study it. But for me, it's just supposed to be fun. And I think if I'm having fun, I will remain consistent. So at least that's what I was trying to focus on. I picked up books about perspective because I want to learn and I want to understand this. And I think finally that clicked in me. It went from me just wanting to sketch whatever to, no, I actually want to understand these things so I can draw them better. And I wish I did that sooner. Again, this felt like taking so many steps back because I had no clue how to draw a body. Zero. I had not practiced it at all. I had sketched so much and it feels embarrassing to admit this, but like everyone was so amazed by my 101 that I felt like, okay, well, my year one has to be really good, right? Like, but progress isn't a straight line. Like, good, right? Like, but progress isn't. Iya, benar sekali. Kalau dalam seni menggambar itu progres itu tidak seperti yang ada di gambar pertama ini, tetapi lebih cenderungnya ke yang kedua itu, dimana dalam menggambar itu kamu pasti akan ada sampai di satu titik di mana skillmu itu stagnan lama dan kamu akan butuh semacam pencerahan atau teknik baru untuk mengeksplorasi seni lebih dalam lagi. Jadi memang kayak selalu ada tembok yang harus kita lalui setiap harinya untuk bisa gambar bagus, dan kadang-kadang orang itu bisa buntu sampai bertahun-tahun ketika menggambar. Bahkan orang-orang yang profesional pun juga bisa mengalami stuck bertahun-tahun karena memang kita nggak bisa terus-terusan naik seperti ini, karena seni itu bukan matematika. Jadi istilahnya, karena saya menggambar setiap hari, saya akan mendapatkan progres setiap hari. Enggak. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, dan lebih seringnya stagnan. Karena itu memang satu hal yang harus dipelajari, harus disadari ketika menggambar itu adalah bagaimana caranya gambar terburuk kita itu semakin membaik, bukan memperbaiki gambar terbaik kita, tetapi memperbaiki gambar terburuk kita supaya sedikit demi sedikit membaik. Seperti itu. A straight line, like I think I was being too hard on myself, where I was getting close to a year and I'm like, I don't have anything to show for it. I drew a full body one and I'm like comparing it to my 80-day one, and I'm like, the 80-day one is still better, even though it's just like full body, it's still better. So yeah, if you want to improve, you have to kind of go through the pain of sucking again, I guess. Because it really felt. Ya, itu namanya art block. Dan saya rasa kenapa PewDiePie stres tadi itu karena memang
secara komposisi gambarnya yang di hari ke-86 itu jauh lebih bagus daripada yang dia tunjukkan sekarang, yang full body itu. Makanya kadang-kadang gambar-gambar setengah badan dan lain sebagainya itu jauh lebih menjual karena secara komposisi lebih bagus dan kita bisa fokus ke banyak hal seperti ekspresi wajah karakter atau rambutnya dan semacamnya, daripada kalau kita full badan itu yang harus difokuskan nggak ada. Makanya jadi kelihatan kadang-kadang setengah badan itu kelihatan lebih menarik. Tapi saya rasa secara teknik dia sudah membaik banyak sih. Like, oh cool, like I drew for this much and I don't have anything to show for it. I think I wanted to learn to draw and actually understand anatomy. Before, it didn't matter to me. It was just a hobby, but now I'm like, I want to actually know, like, how do you draw legs? How do you draw different expressions? How do you draw, what is this? You've all been waiting? Oh, it's been so frustrated this entire month. Not only because I wanted to show for the video, but I felt genuinely in me, like, I can do more. I know I can do more. I know I can do better. And Iya, dan saya rasa semua orang yang belajar gambar pasti mengalami hal yang sama, yaitu keinginan untuk menjadi lebih baik dan keyakinan bahwa kita bisa menggambar lebih baik. Dan saya rasa hal itulah yang terpenting, yaitu memiliki keyakinan bahwa kita bisa jadi lebih baik dalam menggambar, daripada kena mental ketika melihat bagaimana orang lain gambar atau kenapa tidak ada progres. Kita harus selalu yakin bahwa kita bisa lebih baik, entah nanti gambar bisa lebih cepat, lebih detail, lebih sederhana, lebih halus. Selain artnya, ada banyak aspek dalam menggambar yang bisa diperbaiki. Dan kalau kita hanya fokus ke depresinya saja, ya ndak naik-naik, ndak maju-maju. And I really wanted that to show, so I really did push myself a lot towards the end here. And that's when I bought an iPad! Coming in clutch last minute. Niat banget kalau yang ini. Super satisfying to draw with a pen on an iPad, but obviously it was way different. So again, it was like a last minute learning curve of me not understanding the program and yada yada yada. So let's go through the last thing I drew, which was on the iPad. So I started off just sketching, and I was still too scared to draw bodies. I drew this, which I thought was going to be amazing, and I ended up really hating it. I think the colors are fun, but I didn't know how to draw hair. I at least try to draw like a full body, but I was so scared of getting it wrong that I think I just made it look weird. So I practiced drawing hair, but it's just like nothing interesting about it. This is just to try it out. And then I thought, okay, I'm gonna really wow you guys. I started the line work. I tried my best to draw the actual hands. This is gonna be so good. And this is the end result. And I genuinely hate looking at it. I've looked at it so much, it just pisses me off. Ya karena memang pakai terlalu banyak setting warna gelap di bawahnya dan jadinya kurang terlalu menarik. Even now, I don't want to. In my head, it was going to be so much more, you know. Ya memang seringnya seperti itu. Kita punya imajinasi yang bagus, tetapi kita nggak punya technical skill atau bagaimana cara menerjemahkannya ke dalam visual yang bagus. Jadi kadang-kadang satu hal yang sering disalah persepsikan adalah imajinasi itu adalah hal terpenting dalam menggambar, padahal sebenarnya tidak. Yang paling penting dalam menggambar itu adalah kemampuan untuk memvisualisasikan visi kita. Jadi kadang-kadang kalau saya gambar pun saya nggak jarang mulai dari imajinasi, tetapi saya mulai dari kayak nulis karangan satu paragraf atau satu ide yang saya nggak bisa memvisualisasikannya secara visual, lalu saya sketsa dan saya tambah-tambahi, saya buat sebaik mungkin, seperti itu. Istilahnya kita harus punya kemampuan untuk memvisualisasikan apa yang kita inginkan atau apa yang kita visikan itu. And then you look at it and you're like, oh cool, that was it, huh? I desperately tried to draw something else because I don't know, like I felt like I could do more, but I kept drawing and I couldn't. Like it just came out looking weird and unsatisfying. This was supposed to be like the most simplest thing ever, like black high contrast with some color. Still, I didn't like it. Tapi saya rasa masih
lebih bagus yang ini daripada yang sebelumnya, karena yang sebelumnya itu masalahnya itu adalah dari lightingnya, dari pencahayaannya itu gak jelas cahayanya itu jatuhnya dari arah mana sehingga bikin bingung. Dan kadang-kadang memang dalam gambar itu tidak perlu teknik yang aneh-aneh atau apa untuk kelihatan bagus, sama seperti yang ada di sini itu. Yang penting itu adalah enak dilihat, itu dulu aja. Nggak usah teknik-teknik yang aneh-aneh atau mencoba lighting yang ekstrim-ekstrim terlebih dahulu. Yang penting ada dulu dan jadi. Itu dulu aja. And I was getting so close to the deadline. I think I have like 20 days left until this video. I drew a full body with perspective, and I thought it came out pretty good. I was okay with this one, but I still felt like I could do more. So I sketched for a couple days, and I told myself I'm gonna give one last effort. I have to really like it to actually sketch it. And this is the last thing I drew. I finished it yesterday, and I think I'm finally happy with it. I finally drew clothes that isn't just black, and I actually. Kelihatannya Budiba ini memang suka gambar yang ada warna terang dan agak hangat warnanya itu. Jadi kayak warna putih ketika kena senter itu kan pasti ada kayak semacam pantulan-pantulannya seperti itu. Jadi kayak kelihatannya dia suka warna-warna yang terang dan ada pantulan cahayanya secara ringan, dan di bawahnya itu pakai setting yang gelap kayak gitu. Jadi kayak ada apa, juxtaposisi atau perbedaan ekstrim antara gelap dan terang seperti itu. Dan kelihatannya memang dia banyak terpengaruh dari art-artnya Pixiv sih. Kan banyak di Pixiv atau di artis-artis Jepang kan memang drawing animenya kan memang suka yang seperti itu, yang dimana rambutnya kena cahaya, ada pendaran cahaya dari pantulan rambut itu dan sebagainya. Dan saya rasa itu bukan masalah sih. Inspirasi itu bisa datang dari mana saja dan nggak ada yang salah dari itu. Dan kelihatannya itu makanya dia rasanya nggak puas dengan hal-hal yang sebelumnya, gambar-gambar sebelumnya itu. Dan saya rasa nggak masalah, karena memang dalam menggambar itu memang kita nggak boleh cepat puas. Put some more time into the hair and like making the lines look nice, and small little details, and having the high contrast light. Maybe it's wrong, but it's there at least, and I think it makes it more interesting, you know, with some shadows and different pose, you know, all of it. I think I'm finally happy with it. I think for a year progress, yeah. Am I allowed to be happy? It took a lot of paint to get there, you know, like let's compare. Day 1, day 365. I don't know, maybe maybe you guys disagree, but I feel like I finally beat my 80-day whatever. Ya, bagus sih, bagus. Untuk progres menggambar setahun memang sangat bagus sekali, dari yang tradisional dan masuk ke digital seperti ini. Dan niat banget sampai beli iPad, tapi sekali lagi Budiba kaya. Jadi kalau kamu gambar setahun ya tentu nggak bisa langsung seperti ini. Yaitu nggak bisa beli kayak gini kan, nggak semua orang bisa. Tapi saya setuju, hasilnya bagus sekali. Melihat dari hari pertama sampai hari 365, hasilnya cukup memuaskan sekali sih menurut saya. Dan yang terpenting itu adalah progres dan apa namanya, kepercayaan diri, progres dan keinginan untuk menjadi lebih baik terus menerus. Karena tanpa 3 hal itu nanti artmu stagnan, dan ketika stagnan kadang-kadang kita jadi iri ke orang lain, kita jadi nyerang ke orang lain karena kita tidak mampu melakukan hal yang kita inginkan. Jadi dalam menggambar itu, teknik dan lain-lain itu istilahnya belakangan, karena pasti bisa dan akan dipelajari sambil jalan. Yang terpenting itu adalah kepercayaan diri dan semangat pantang menyerah, dan
keinginan untuk selalu jadi lebih baik. Jadi mental attitude itulah yang sebenarnya sangat penting dalam menggambar, dan kadang-kadang hal-hal seperti itu yang menjadikan seni itu adalah sebuah perjalanan spiritual yang nggak bisa semua orang dapatkan dan nggak bisa semua orang lalui, apalagi di era di mana segala sesuatu itu serba instan, dan juga ditambah lagi dengan artificial intelligence sendiri seperti apa. Tetapi sekali lagi, gambar AI itu meskipun bagus itu tidak punya visi. Jadi kadang-kadang gambarnya memang bagus saja sampai berhenti sampai di bagus, tetapi tidak punya sesuatu yang bisa dinikmati secara mendalam. Seperti itu saja, dan saya rasa memang yang dilakukan PewDiePie itu berhasil, dan hal ini dia berhasil itu karena dia punya tadi itu semangat 45 untuk terus menjalani apa yang dia inginkan, yaitu menggambar dan jadi lebih baik dalam hal itu. Sekian dari saya, dan sekian yang bisa saya review dari hal ini. Terima kasih sudah nonton sampai sekarang, sampai di detik terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.